Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Mohon izin kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai statistika. Pertama-tama, saya sebagai perwakilan dari anggota kelompok 3 akan membacakan nama anggota kelompok, yaitu M. Gershak Febriansah, Muhammad Yusril Fariki, Nabela Eka Putri Rofirianti, Nika Rismawati, Rosalina Rahmawati, Rizky Arif Firmansyah, dan Saipul Imam Subakti. Definisi statistika. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data empiris. Selanjutnya, terdapat beberapa macam manfaat statistika. Di antaranya yaitu, yang pertama, penyedia data yang kredibel. Yang kedua, menganalisis data dengan tepat. Yang ketiga, menginterpretasi data dengan tepat. Yang keempat, menarik kesimpulan yang logis dan faktual. Yang kelima, memprediksi keadaan di masa mendatang. Dan yang keenam, membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya, fungsi dari statistika. Menurut Dodit Aditya Setiawan dalam pengantar statistika tahun 2013 menyebutkan secara khusus statistika mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama, bank data. Ilmu statistika berfungsi sebagai bank data atau penyedia atau sumber suatu data. Data tersebut dapat dibaca, dianalisis, maupun diolah untuk menjelaskan suatu keadaan. Misalkan suatu penelitian ilmiah memerlukan data. Data tersebut akan diambil secara statistika dengan cara sampling. Yang kedua, alat kontrol kualitas atau quality control. Ilmu statistika berfungsi sebagai alat dalam kontrol kualitas suatu populasi data. Ilmu statistika sebagai kontrol kualitas berfungsi dalam pengawasan. Misalnya, variabel mana yang tidak berfungsi, tidak sesuai, tidak efektif, dan menetapkan standar dari suatu keadaan. Contoh kasus dalam industri transportasi, angka digunakan sebagai standar kualitas suatu kendaraan. Data diambil melalui pengujian dan analisa secara statistika untuk menentukan apakah kendaraan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Yang ketiga, pemecahan masalah. Data yang diolah melalui ilmu statistika berfungsi untuk membantu pemecahan masalah. Tren dari data bisa memberikan prediksi keadaan di masa mendatang yang berguna untuk pengembalian keputusan di masa sekarang. Hal ini bertujuan untuk menghindari suatu risiko atau kejadian buruk dalam suatu populasi di masa depan. Selanjutnya, jenis statistika. Ilmu statistika dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Berikut penjelasannya. Statistika deskriptif. Menurut Furqon dalam buku Statistika Terapan untuk Penelitian tahun 1999, statistika deskriptif bertugas untuk memperoleh gambaran atau deskripsi atau ukuran-ukuran tentang data yang ada di tangan. Sehingga, statistika deskriptif adalah fungsi statistika sebagai pengumpulan, pengolahan, dan pengajian suatu data penelitian tanpa adanya penarikan kesimpulan. Statistika deskriptif membuat suatu data menjadi lebih ringkas, rapi, mudah dipahami, sehingga sangat berguna untuk analisis data ke depannya. Statistika deskriptif biasanya menyajikan data dalam bentuk grafik dan diagram. Selanjutnya, statistika inferensial. Adapun statistika inferensial berfungsi untuk menarik kesimpulan dari suatu data. Subana dalam buku Statistik Pendidikan tahun 2000 menyebutkan statistika inferensial adalah statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari kata yang telah disusun dan diolah. Statistika inferensial merupakan metode melakukan pengamatan dengan cara sampling untuk mengambil data dalam bentuk angka atau numerik untuk keperluan menguji suatu hipotesa. Proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang bisa diambil kesimpulannya.
Statistika inferensial dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan non-parametrik. Husni Arifin dalam konsep-konsep data statistika tahun 2014 menyebutkan bahwa statistika parametrik mempertimbangkan nilai dari suatu atau lebih parameter populasi, sehingga membutuhkan data berskala pengukuran minimal interval dengan prosedur populasi yang normal. Adapun statistika non-parametrik tidak mempertimbangkan nilai dari suatu parameter populasi. Statistika non-parametrik menggunakan untuk menganalisis data berskala ukur nominal yang banyak dengan distribusi populasi yang tidak normal. Selanjutnya, peranan penting statistika di bidang pelayaran. Yang pertama, membantu dalam penyediaan dan penyebarluasan data atau informasi yang mencakup perkembangan bongkar muat barang, kunjungan kapal, dan keberangkatan atau kedatangan penumpang di pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membantu dalam perkiraan yang berhubungan dengan kelautan guna kelancaran perjalanan angkutan laut atau biasa disebut dengan oceanografi. Dan yang ketiga, membantu dalam perhitungan di bidang pelayaran yang nantinya akan dijadikan acuan sebagai bahan ilmiah ataupun regulasi. Selanjutnya, contoh penggunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari di bidang pelayaran. Yang pertama, untuk menghitung rata-rata pengiriman ekspor peti kemas di Indonesia per tahun. Yang kedua, penghitungan tinggi gelombang laut dengan metode vektor. Yang ketiga, aplikasi statistik laut. Yang keempat, statistik transportasi laut. Yang kelima, knowledge management system. Dan yang keenam, pembanding data dari tahun sebelumnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.